Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video YouTube ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junedi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi. Di sini kita lihat bersama ya, volume bangun ruang dan operasi hitung perpangkatan 3 dalam aplikasi bangun ruang. Di mana materi yang barusan saya bacakan adalah materi dari muatan pelajaran matematika dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Nah, materi ini adalah materi yang kamu temui dan akan kamu temui di kelas 5 SD. Yuk sama-sama kita bahas dari materi yang tadi saya sudah utarakan. Kompetensi dasar yang tadi sudah saya bacakan sebelumnya ya, 3.5 dan 4.5 itu berbunyi adalah menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Kedua, kompetensi dasarnya adalah 4.5 dan ini adalah tuntutan dari kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, melibatkan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kita pada video pembelajaran ini adalah 3.5-nya tujuannya peserta didik mampu menjelaskan. Jadi setelah kamu menyaksikan video ini, video pembelajaran ini, kamu dapat menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Sedangkan 4.5-nya peserta didik mampu menyelesaikan. Jadi kamu dapat menyelesaikan, mengerjakan ya, masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, melibatkan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Yang pertama adalah bangun ruang. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, ada bangun ruang yang namanya adalah kubus, dimana kalau kita saksikan atau kita lihat di sini kubus itu terdiri dari satu yang paling atas nih ya, ada tanda panah, namanya adalah titik sudut. Jadi titik sudut itu adalah G, F, E, H. Jadi semua titik-titik yang ada di ujung setiap sudut ya, itu namanya adalah titik sudut. Begitu juga dengan A, B, C, D. Nah, ini semua ada titik sudut yang barusan saya sebutkan. Jumlahnya adalah 8. Sedangkan sisi yang bergambar atau diarsir ini adalah sisi dari kubus, yaitu sisinya CD, HG. Nah, sisi itu terdiri dari 4 titik. Kalau untuk kubus ya, jadi sisinya ada 6. Sisi samping kanan yang ini yang diarsir, sisi sebelah kiri, sisi atas, sisi bawah, depan dan belakang. Kemudian ada lagi namanya rusuk. Nah, sedangkan rusuk beda dengan titik sudut. Rusuk itu adalah garis yang terbentuk yang ada pada kubus. Yaitu kalau di sini dicontohkan rusuknya adalah CG. CG itu adalah sebuah garis ya, dari bawah ke atas. Nah, CG, DH, AE, BF dan lain-lain. Nah, kalau titik sudutnya ada 8, kemudian sisinya ada 6. Kalau rusuk pada kubus itu jumlahnya ada 12. Dari mana? Ya, tinggal kita hitung aja. Yang di bawah itu ada 4. 1 AB, BC, CD, dan AD 4. Yang di atas otomatis juga 4. Nah, 4 tambah 4, 8. Sedangkan yang berdiri tegak ada 4. DH, CG, BF, dan AE. Jadi jumlahnya ada 12. Sedangkan kalau kita perhatikan rumusnya, nah di sini rumusnya adalah volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Nah, ini adalah sekilas yang kita harus perlu tahu atau pahami tentang
bangun ruang kubus. Kita saksikan contohnya ya. Kita lihat bersama. Hitunglah volume kubus berikut. Nah, ada volume kubus contohnya seperti ini. Di mana volume kubusnya itu terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H yang hampir sama ya dengan contoh yang tadi kita sudah bahas. Namun di sini ada keterangan ada 12. Nah, 12 ini bisa kita sebut rusuk, bisa kita sebut juga sisi, panjang sisi AB atau rusuk AB. Nah, kalau pertanyaannya adalah volumenya, maka kalau kita jawab volume kubus dengan rusuk, panjang rusuk atau panjang sisinya 12 menghasilkan adalah, kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Rumusnya itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Berarti 12 kali 12 kali 12. Nah, ketika kita mengalihkan 12-nya pangkat 3, itu menghasilkan 1728 satuan volume. Nah, kenapa di belakangnya adalah satuan volume? Karena pada soal yang kita kerjakan di sini contohnya tidak memiliki satuan hitung. Misalkan seperti sentimeter atau meter. Nah, ketika tidak ada satuannya, maka di sini kita tulis satuan volume. Gimana nih kira-kira? Mudah ya dan gampang ya dalam memahami materi ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Itu contoh kedua. Diketahui sebuah penampung air berbentuk kubus memiliki isi 2744 meter kubik. Berapa panjang sisi penampung air tersebut? Nah, di sini yang ditanya adalah panjang sisi atau panjang rusuk dari sebuah kubus. Nah, kubusnya itu berbentuk penampung air. Kalau kita jawab, nah di sini kan ada jawab ya tulisannya. Isi itu sama dengan volume. Maka kita tulis keterangannya. Volume dari kubus sama dengan 2744 meter kubik. Maka sisi kubusnya, kalau kita perhatikan ya, dengan volume yang diketahui, caranya adalah dengan cara membuat akar pangkat 3. Seperti ini. Jadi kita buat akar pangkat 3, kemudian kita cari akar pangkat 3 dari 2744. Nah, cara ini sebenarnya sudah kita pelajari ya di satuan volume untuk kamu atau perpangkatan. Untuk kamu yang belum paham tentang materi ini, kita saksikan aja ya. Mudah-mudahan dari penjelasan nanti sedikit kamu mudah dalam memahaminya, atau kamu boleh nanti melihat video sebelum-sebelumnya dari sebelum pembelajaran ini. Nah, di sini kan ada 2000 ya, ada angka 2. Kemudian angka 4 di belakangnya. Nah, kita pisahkan, 2-nya kita tarik. Bilangan kubik atau pangkat 3 yang menghasilkan sama dengan atau mendekati 2 itu adalah 1. Karena 1 pangkat 3 itu adalah 1. Sedangkan di sini maksimalnya 2. Sedangkan angka terakhir yang kita pakai adalah 4. Kalau kita perhatikan, 4 dipangkatin 3 itu menghasilkan 64. Nah, dari 1 dan 4 pangkat 3 ini yang kita ambil adalah angka yang satunya sendiri dan 4 yang terakhir. Dari 64 kita ambil angka yang paling belakang. Maka didapatkan sisi kubus dari volume 2744 sama dengan 14. Jadi sisi kubus tersebut dalam soal ya dengan volume 2744 meter kubik itu memiliki sisi 14 meter. Gimana? Mudah ya? Dengan contoh kedua ini, kita saksikan lagi contoh ketiga. Diketahui dua buah kubus. Nah, diketahui dua kubus ya, masing-masing memiliki sisi 8 cm dan 13 cm. Hitunglah jumlah kedua volume kubus tersebut. Nah, kalau kita mau menghitung jumlah, maka kita terlebih dahulu kita hitung nih satu-satu. Nah, seperti ini contohnya. Kita hitung volume sisi kubus yang pertama, yaitu sisinya berapa? Sisinya 8. Nah, 8 ini kan dari soal ya.
Nah, 8 volume kubus kita tulis dulu rumusnya, sisi kali sisi kali sisi, maka kita tulis 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Ini sisinya 8 volume kubus yang pertama, sedangkan volume kubus kedua dengan sisi 13 adalah, kita tulis rumusnya sisi kali sisi kali sisi, maka 13 kali 13 kali 13, maka didapatkan kalau kita sudah menghitungnya atau berhitungnya 2197 cm3. Volume kubus 1 sudah dapat 512. Volume kubus kedua dengan sisi 13 kita dapat 2197. Karena yang ditanya adalah hitunglah jumlah, maka volume kubus 1 ditambah dengan volume kubus 2. Nah, seperti ini. Jumlah volume kedua kubus tersebut kita jumlahkan atau kita tambahkan, yaitu 512 ditambah 2197. Maka didapat angka 2709 cm3. Nah, inilah contoh dari contoh 3, di mana di situ ditanya adalah jumlah kedua volume. Terus bagaimana kalau misalkan selisih? Nah, kalau selisih tinggal kita kurangin aja, yang besar dikurangin yang kecil. Mudah-mudahan kamu paham nih dari contoh 1 sampai contoh 3. Kita lanjutkan ya. Di layar kita saksikan di sini ada soal latihan ya. Nah, soal latihan ini terdiri dari 4 soal, di mana soal-soalnya kalau kita lihat, kita baca nomor 1, sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 24 cm. Berapa cm volume kubus? Nah, kalau nomor 1 tinggal masukin ke rumusnya ya. Sisi kali sisi kali sisi, maka kita bisa mendapatkan volume kubus tersebut. Kemudian nomor 2, bak mandi Agus berbentuk kubus dengan volumenya 157.464 cm3. Berapa panjang sisi bak mandi tersebut? Nah, ini juga sama ya. Kalau ini contoh 1, nomor 1, yang kedua adalah contoh 2. Kemudian yang ketiga adalah diketahui dua buah kubus memiliki sisi masing-masing 17 cm dan 24 cm. Hitunglah selisih. Nah, tadi kan di contoh ketiga itu jumlah. Nah, ini selisih nih, seperti yang tadi saya sudah bilang. Kalau selisih yang ditanya dan selisih volume kedua kubus, maka kita cari dulu volume satunya berapa, volume keduanya berapa. Nanti setelah kita menemukan dari kedua volume tersebut, tinggal kita kurangin deh. Yang besar dikurangin yang kecil. Maka itulah hasil dari selisih volume kedua kubus tersebut. Kemudian yang keempat ya, diketahui dua buah kubus atau dua kubus memiliki volume. Nah, volumenya 54.872 dan 1117,649 cm3. Hitunglah hasil perkalian sisi dari dua bangun tersebut. Nah, kalau perkalian maka kita cari dulu nih akar pangkat 3 dari 54.872 dan 117.649. Kita cari akar pangkat 3 dari masing-masing tersebut, kemudian dari hasilnya baru kita kali. Mudah-mudahan kamu bisa nih dalam mengerjakan soal latihan berikut tanpa meminta bantuan dari orang lain atau menggunakan kalkulator. Saya doakan kamu bisa mengerjakan ya soal latihan ini dengan baik, dengan sendiri, sesuai dengan kemampuan kamu. Demikianlah pembahasan kita pada materi matematika dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.